Bob. Tunggu sebentar ya, kita ada mau. Waktu Yesus naik ke Bukit Zaitun, Yesus bicara kan? Yesus bicara warna merah ini kan, dia punya teks. Warna merah, Yesus bicara 25, Yesus masih bicara enggak? Masih. Kita mau tanya kepada Echa. Echa artinya perkataan Yesus di Matius 25 tentang 10 anak darah, tentang perumpamaan ini semua, Yesus bicaranya di mana, Echa? Atau Jerry, atau siapa saja? Di mana? Di gunung, Kak. Masih di gunung. Dan waktu di ayat 26 Yesus masih bicara atau pergi? Yesus pergi. Dan Yesus mau adakan Passover, Yesus pergi enggak? Dia jalan ya, dia pergi. Dia pergi kan? Bahwa setelah itu Yesus pergi, lalu mengucapkan tentang bagaimana Yudas kan? Yudas mau mengkhianati. Lalu 27 masih di pasal 27 di sini apa? Yesus sudah di apa? Di 26 Yesus sudah di apa? Di pasal 26 di sini sudah apa? Tangkap. Bagaimana? Terus bergumul di kecamatan. Di pasal 26 di sini sudah minum anggur dan makan roti. Ini dia ya. Perjamuan malam kan? Pergantian antara perjanjian lama dengan apa ini namanya? New Testament apa? Perjanjian baru kan? Dan waktu itu setelah Yesus mengadakan perjamuan, Yesus bikin apa? Apa yang biasanya kita juga lakukan sehabis perjamuan? Apakah di Zoom bisa? Oke, lagu pujian. Setelah lagu pujian, lagu ini kan Yesus menyanyi bersama murid-muridnya. Habis itu Yesus pergi kemana? Kembali lagi ke Gunung Olives. Dan waktu ke Gunung Olives, disitulah Yesus ditangkap kan? Dibilang, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena roh itu penurut, willing, berkeinginan, tapi fleshnya apa? Lemah. Yesus yang bilang, fleshnya apa? Lemah. Itu dia. Watch and pray. Apa perintah Yesus? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan apa? Masuk ke dalam pencobaan kan?
Karena rohnya apa? Menurut Ini rohnya ini apakah ini kalau berdasarkan Roma 7, the spirit berdasarkan Roma 7 apa? Kalau dia willing, artinya willing yang baik nggak ini? Kalau ada kata but weak, lemah. Artinya lawannya weak apa? Lawannya lemah apa? Strong. Artinya, maksudnya lawannya daripada lemah adalah sesuatu hal yang baik kan? Kita nggak bilang kuat, tapi kita bilang sesuatu yang baik. Artinya willing di sini adalah sesuatu yang apa? yang baik. Yang weak juga, yang lemah juga, atau yang good? Yang good. Artinya yang diinginkan oleh spirit di sini yang evil atau yang good? Ini dia. Apakah ini Tuhan sedang ingatkan kita bahwa apa? Kamu memang memiliki keinginan untuk bikin yang good, tapi jangan lupa bahwa kamu punya flesh itu apa? Kamu punya flesh itu adalah apa? Lemah. Itu dia. Inilah perkataan-perkataan Yesus sebelum apa? Perkataan Yesus sebelum apa? Tangkap. Sebelum ditangkap. Ini sudah malam nggak Tante Nuni? Ya. Tapi ini belum apa Tante Nuni? Belum Sudah ditangkap. sudah ditangkap tengah malam nggak Tante Nuni? Sebelum ditangkap itu udah malam, tapi waktu ditangkap tengah malam. Artinya ini sebelum kapan? Sebelum midnight. Ah. Hah? Betul, betul. Ditangkapnya midnight kan Tante? Iya, sebelum midnight kan. Ini dibicarakan. Betul. Betul itu dia. Mari kita lanjut lagi. Di sini dibilang mari kita baca di ini ya, di perkataan Yesus yang pertama kembali lagi kan. Di Matius 24. Apa saja hal-hal yang akan ini. Sebelumnya. Ingat ya, kita tahu kita nggak akan dipergoyah lagi dengan ini kan. Apa namanya? Waktu-waktu kedatangan Tuhan, nubuatan 1260, 1290, berapa? 1335, 1290, nggak lagi kan? Kenapa? Waktu Yesus tanya apa? Kapan Tuhan Yesus datang? Ada nggak Yesus jawab mengenai tanggal di sini atau nubuatan? Enggak. Ya, Itu dia ya. Salah satu dia punya kunci ialah di sini. Ketika Yesus tanya kapan, Yesus ditanya kapan oleh murid-murid, Yesus nggak jawab. Tapi yang Yesus jawab apanya? Tanda-tandanya. Tanda-tanda peristiwanya. Makanya dibilang di buku Kemenangan Akhir yang perlu dilihat dia punya apa? Tanda. Tanda, events, peristiwanya. Itu dia. Di sini dibilang sebelum dibawa ke pengadilan akan terjadi apa? Tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan akan ada apa? Coba kita baca Matius 24 ayat 5, 6, 7.
Matius 24 ayat 5, 6, 7. Apakah ada yang bisa baca? Matius 24 ayat 5, 6, 7. Sebab Oh, Matius 5 ayat 6, Matius 24 ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat 6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Lanjut ayat 7, Tante. Tantinya Mak Yanti, ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Oke, terima kasih, Mak Yanti. Dan kita mau lihat di sini ya. Ini akan terjadi secara fraktal. Apakah ini sudah terjadi sekarang nggak? udah, Bob. Secara fraktal ya apa? Ini sudah terjadi sekarang kan? Maksudnya fraktal itu dia punya kecil apa? Dia punya Peristiwa-peristiwa kecil gitu ya. peristiwa-peristiwa kecilnya. Ini sudah terjadi sekarang. Cuplikan-cuplikan. Cuplikan itu dia. Cuplikan-cuplikan ini sudah terjadi. Tapi berdasarkan pelajaran Sabat, apakah hal ini sudah benar-benar digenapi sekarang belum? Kalau kita lihat udah sesuai pelajaran juga. Belum Tante Nuni. Yang kecil-kecil. Ini akan terjadi berapa kali? Berapa apa? Iya, Akan terjadi berapa apa? berapa kali? Kalau kita ikuti pelajaran Sabat, ini akan terjadi berapa kali? 2 kali. 2 kali ya? Ya. 2 kali. Kapan Kembali. saja? Ya, 2 kali. Kapan saja? Menjelaskan dulu itu. Ini present time now ini. Nation rise against nation. Kerajaan bangkit melawan kerajaan. Gempa bumi sudah terjadi. Kelaparan sudah terjadi. Terakhirnya apa? Wabah kan? Iya. Wabah. Artinya bangsa melawan bangsa sudah mulai cuplikannya sekarang nggak? Iya. Amerika di Timur Tengah, Iran, Irak, udah. Sudah. Kerajaan melawan kerajaan. Gempa bumi yang hebat, sudah. Dan setelah ini semua terjadi, tahap kelima sudah terjadi. Dan mulai. Habis itu tahap nomor 2 diapakan? Persecution. Dibawa kan? Dan setelah dibawa, dipaksa pelihara hari Minggu. Setelah itu, apa yang terjadi lagi? Akan ada apa lagi? Terulang lagi nggak ini bangsa melawan bangsa lagi? Iya. Kerajaan melawan kerajaan. Ini tahap nomor berapa, Tante Nuning? Nomor 3. Nomor 3. Apakah pestilence terjadi lagi? Pestilence terjadi lagi. Earthquakes terjadi lagi nggak? Iya. Jadi ya. Artinya yang terjadi sekarang apakah sudah puncaknya? Oh, belum. Maksudnya tadi yang Tante bilang sudah terjadi itu kan yang sedikit-sedikit, yang cuplikan-cuplikan. Terus Bobby bilang belum, itu maksudnya yang mana? Belum puncaknya. Belum puncaknya, Tante Nuning. Oh, iya, belum kalau puncaknya. Tapi
Itu dia. Dan salah satu dia punya tanda ialah apa? Akan ada perang dan apa? Isu-isu tentang perang. Rumor akan perang. Mari kita lihat. Kita mau tanya, pembelajar nubuatan. Kita mau tanya Om Sostenes, apakah Om Sostenes bisa dengar? Selamat pagi Om Sostenes. Ya, Bob, boleh. Pagi. Pagi. Kita mau tanya ya. Kalau rumors of war sebelum tanda-tanda kedatangan Tuhan, yang paling dekat dengan waymark kita, rumor perang apa Om? Pokoknya. Sostenes. Sekalipun Bob, pestilence. Ya, ulang, Bob. Jadi apa perang dan rumor akan perang yang terjadi sebelum yang dekat dengan waymark kita apa? Amerika serang Iran. Pokoknya Oh ya. Bukan. Ini berdasarkan Alkitab ini. Di waymark kita, peperangan yang terjadi, wars and rumors of war di zaman kita. Yang paling dekat dengan kita apa? Daniel 11:40-45. dari kita. Oh, perang lawan diri lah. Bukan. Yang mana? Perang yang disebut di Daniel 11:40-45. Jangan sampai lupa kita punya waymark sini. Ini waymark kita mulainya kapan? Time of the end. Setelah time of the end apa? Apa tuh? 9/11. 9/11. Setelah itu apa? Oh ya, midnight. Biar midnight. Ya. Midnight. Posisi kita di mana? Midnight. Before midnight. Before midnight kalau kita sekarang. Sebelum midnight ya, Bob, kita. Betul. Apa pestilence sudah terjadi di sini? Udah. Oh, ya. Great earthquake sudah terjadi? Udah. Ya. Famine sudah terjadi? Ya. Wars yang terakhir paling dekat dengan kita apa? Itu Shot lawan Not. Ini jangan sampai lupa. South serang siapa Tante Nani? Not. Utara serang selatan ya, Bob. Bagaimana Om Konyep? Utara serang selatan atau selatan serang utara? Selatan serang utara ya, Bob. Betul. Ya, selatan serang utara, Bob. Betul. Ayatnya di mana? Daniel 11 ayat 40-45. 14 ya, Bob. Daniel berapa Om Sostenes? 11:14, Bob. 11:14. Oke, terima kasih. Kita mau tanya kepada pelajar nubuatan lainnya. Mak Neni atau Anya bisa dengar? Bob, selamat pagi. Oke, selamat pagi. Mak Neni, berdasarkan yang Mak Neni pelajari, perang yang akan terjadi yang paling dekat dengan kita di midnight saat South serang North, terjadinya di mana? Daniel berapa? Di buku Alkitab ayatnya di mana? Daniel 11. Ayat? 11. Ayat berapa? Ayat berapa? Daniel 11:14 ya, Bob. 11:14. Oke, terima kasih Mak Neni. Sama-sama. Anti Jacqueline. Kalau Anti Jacqueline jawab Daniel berapa Anti Jacqueline? Lagi di WC. Oke. Kalau boleh tahu ini siapa?
Bob, Tommy ini. Oh, oke. Om Tommy, kita mau tanya. Selamat pagi. Kalau Om Tommy tahu kalau peristiwa midnight di Alkitab di mana ya? Sorry. Kita baru baru belajar ini. Masih dengar-dengar ini. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih. Mantap. Untuk join pun sudah mantap kan? 11 kotek Bob. Makna ini 11-11 ya. Ada 11, perubahan. ya, Bob. Ada perubahan. Bagaimana yang lain? Yang lain setuju berapa? 11. 11 ya. Betul, Bob. 11 11. Bob. Di Daniel pasal 11 ayat 11, di situ Saud perang North. Dan apa yang terjadi di situ? Siapa siapkan pasukan? Negeri. Siapa yang siapkan pasukan? Saud, Bobby. Nol. Selatan Bob. Daniel 11 ayat 11, yang siapkan pasukan siapa? Selatan. Saud, ya Bob. Apa utara, Bob? Utara, Bob. Utara, Bob. Siapa yang jawab utara ini? Tadi. Tante Olsya. Oh, Tante Olsya. Kenapa Tante Olsya bilang utara? Kan yang Kan dibilang di situ yang utara dia karena selatan kan mau berperang dengan dia, jadi dia persiapkan tentara-tentara gitu banyak untuk serang ke juga selatan, tapi yang akhirnya yang selatan yang menang. Itu. Mantap. Tante Olsya benar. Artinya ingat yang dipelajari selama ini benar. Yang siapkan pasukan ialah utara. Walaupun yang mau serang siapa? Selatan. Selatan. Dan tetapi yang siapkan pasukan utara. Apa yang terjadi terhadap pasukan utara? Dia punya pasukan diserahkan kepada selatan. Dia punya pasukan-pasukan itu. Akhirnya diserahkan kepada kerajaan selatan. Kepada selatan. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bob. Iya. Berdasarkan yang kita pelajari, berdasarkan pola, pasukan negeri utara pernah kelihatan juga di ayat berapa? Pernah dibentuk di ayat berapa? Win? Yang di Zoom, pasukan negeri utara pernah dibentuk juga ayat berapa? Ayat 10, Bob. 10. Ayat 10. Yang lain kalau ini ya kan? Daniel 11 ayat 10 dibilang di sini, tetapi anak-anak dari Raja Negeri Utara akan datang, akan dibangkitkan dan akan membentuk suatu apa? Multitude of great forces. Dan kita mau tanya lagi kepada, apakah Mak Meis bisa ikuti sejak ini? Apakah bisa jawab, bisa ditanya? Iya, Bob. Oke. Mak Meis, kalau Daniel 11:10 penggenapan nubuatannya di akhir zaman, kapan Mak Meis? Pernah juga terjadi. Waktu ada pasukan utara menyerang selatan, tapi cuma sampai leher. Gimana ya, Dek? Aduh, mana yang tahu kulitnya. Oke, enggak apa-apa. Makasih, Mak Meis. Kita mau tanya Omak Marce. Omak Marce mau bantu, Omak? Halo, Bob. Iya.
Ulangi. Penggenapan dari Daniel 11 ayat 10. Di mana, Om? Di tahun 1989. Bagaimana, Mak Mis? Ingatkah? Apakah bisa ingat? Ini kan? Dan kita mau tanya, Tante Lina, pasukannya di tahun 1989, berapa ribu pasukan? Atau berapa pesawat terbang? Atau berapa tank? Ada berapa, Tante Lina? Berapa penembak snipernya? Ingat ya, Bob. Oke. Om Stanley, berapa dia punya tank, Om Stanley? Berapa dia punya pesawat? Nggak ada, Bu. Nggak ada senapan, nggak ada peluru. Ini pasukan Om Stanley bilang 0. Iya. Lalu mau isi pasukan utara apa, Om Stanley? Kenapa? Mau isi, artinya nggak ada senjata dong di sini ya, di 1989. Pasukan utaranya ada nggak, Om Stanley? Pasukan utara ada, Bu. Dalam bentuk tentara atau bukan? Bukan, Bu. Itu dia. Ada tank, ada pesawat nggak dari pasukan negeri utara? Tidak ada yang Tidak ada. tank mesin perang. Tanpa peluru. Ingat, dalam Daniel 11 ayat 10, pasukannya apa? Tanpa peluru. Ibaratnya nggak ada perang senjata. 1989 orang-orang masih normal-normal, tapi yang berjalan apa? Jarak jauh, namanya cyber war, kan? Perang dingin. Orang bilang perang dingin ya. Perang dingin, Cold War ini. Nggak ada perang langsung. Artinya, pasukan di Daniel 11 ayat 11 bagaimana juga? Sama. Sama ya, Bob. Pasukan negeri utara di Daniel 11 ayat 11 adalah apa? Sama. Berdasarkan pola tanpa peluru juga kan? Walaupun mungkin ada Cold War atau apa, pokoknya nggak langsung kan? Dan kita mau lihat ya, ini belum sekarang, tapi mari kita lihat dia punya fraktalnya. Ibaratnya dia punya yang terjadi sekarang seperti apa ya. Ingat, pasukan negeri utara di Daniel 11 ayat 11 berhasil atau gagal? Sejauh ini, pasukan negeri utara yang disiapkan tanpa peluru, berhasil atau gagal? Gagal. Gagal. Kan cuma sampai di leher. Bob mau tanya. Iya, Tante. Jadi waktu 1989 yang kerajaan yang Rusia hancur itu dari waktu zaman Gorbachev itu nggak ada senjata sama sekali. Nggak ada senjata antara utara dan selatan. Tapi antara mereka ada. Jadi sama sekali nggak ada perang fisik ya. Iya, nggak ada perang fisik antara kedua ini kan, kedua yang bersangkutan, walaupun di daerah lain berperang kan. Iya, iya. Tapi sampai hancur begitu juga ya. Itu dia, Tante. Dan apa senjata biologis yang sedang berlangsung sekarang? Senjata biologis ada peluru nggak? Nggak ada, Bob. Nggak ada kan? Nggak ada peluru. Artinya, tapi ada yang bergerak kan? Kita nggak bilang ini senjata biologis di Daniel 11:11, tapi kita lihat apa yang terjadi sekarang, oke? Bisa? Apakah bisa mengerti, ikuti sejauh ini? Bisa ya? Bisa. Apakah ini yang sedang terjadi sekarang? Benar. Ini kan? Sekali lagi mau dikonfirmasi. Ini bukan, maksudnya ini belum
establish secara jelas bahwa di Daniel 11 ayat 11 ini senjatanya ialah ini. Tapi apakah adalah bioweapon daripada yang terjadi sekarang? Tapi apakah ini merupakan fraktal-fraktal kecilnya? Ya kan? Apakah ini salah satu bentuk bioweaponnya sekarang? Walaupun ini kita belum bisa konfirmasi ini semua 100% kan? Tapi secara kecil ini yang terjadi sekarang kan? Betul, Bob. Coba kita lihat. Yang terjadi di daerahnya namanya daerah Rusia. Penyakitnya penyakit ini mulai muncul di Rusia tanggal berapa? 31 Januari. Total yang sembuh berapa? Recover-nya berapa? 4. Yang mati? 0. Ini daerah total kasus. Kasus baru. Kematian. Berapa? Sejauh sampai hari ini. Kita nggak tahu besok ya. Tapi sejauh hari ini berapa? Total kematian berapa? 4. Total kematian, Tante? 11. Total kematian yang ini? Nggak ada. Oh, Rusia nggak ada. Total death nggak ada. 0. Ya kan, sejauh hari ini. Kita hidup hanya dari hari ke hari, dan hari ini, sampai kita renungan pagi sekarang, masih 0. Itu dia. Ini yang Bisa. terbaru dari sana ya, Bu? Live update ini, Tante ini. Live update itu langsung. Kalau ada baru, masuk langsung. Dia kasih buktinya lagi. Jadi ini virus disebarkan di Rusia dulu, dan Bob. Maksudnya disebarkan di Rusia dulu? Maksudnya Rusia pertama yang bagaimana ini dipunyai sekuensi ini, Bob. Oh, ini Om Sen. Jadi kan mulainya kan di Wuhan kan? Mulainya di Wuhan. Itu mulainya itu Desember 2019. Desember 31 Januari. 31 Desember. Lalu mulai masuknya daripada Rusia itu 31 Januari. Setelah sebulan di Cina diumumkan, maksudnya di-establish, 31 Januari baru masuk ke Rusia. Bisa, Om Sen? Oke, bisa. Jadi ibaratnya kalau Indonesia contoh bulan Februari, ya gitu. Kalau ini Rusia 31 Januari. Baru masuk Rusia. Dan dari bulan Februari sejak masuk sampai detik ini sudah ada 63 kasus di Rusia. Bisa, Om Sen? 63 kasus. Sembuh atau enggak, mati atau hidup, 63 kasus, 63 orang. Bisa, Bang. Lalu berapa yang kasus barunya? 4 ini nggak usah dilihat ini. Total yang udah sembuh sekarang berapa, Om Sen? 8. Artinya sekarang yang lagi ditangani masih ada berapa? 8 tambah 55 berapa? Ada berapa kasus? 3. 55. 63. 63 kan? 3 kasusnya. Artinya sudah ada yang mati belum? Belum. Sejauh sampai hari ini. Bagaimana? Itali bagaimana? Itali mati. Itali sudah 1000. Itali sudah 1000. 1000 kematian, 1800. Ini, Itali ini. Itali sudah 1000. Itali sudah 1000. China sudah 3000. Amerika di sini sudah 63 mati. Rusia sejauh hari ini bisa saja Rusia besok lebih parah. Tapi sampai hari ini masih berapa? 0. Itu dia. Indonesia
Indonesia sudah 117. Yang mati 8 kalau salah. Ada, Indonesia sudah. Di Indonesia mati sudah. Itu dia. Apakah kita bisa lihat sejauh hari ini, sejauh matahari ini, bagaimana? Bisa saja besok Rusia lebih banyak lagi. Tapi sejauh hari ini, kita melihat apakah dampaknya masih belum ini. Belum berhasil sejauh hari ini. Dan kita akan tetap ikuti terus kan dia punya perkembangan. Tapi inilah yang terjadi. Apakah kita berdasarkan lihat hari ini? Apakah bisa saja tahu nggak ini bisa saja Rusia nggak kasih kabar berapa yang sudah mati. Dia nggak kasih kabar. Tapi berdasarkan yang kita lihat dia masih 0. Itu dia. Entah dia nggak kasih kabar ke dunia, sebab negara Rusia tertutup kan? Negara Rusia tertutup. Dan China pun tertutup. Tapi berdasarkan kita lihat, masih 0. Itu dia. Dan waktu kita lihat, dan apakah waktu itu kita lihat Rusia lagi mau buat vaksinnya nggak? Lagi mau buat antinya nggak? Dia mau bantu Cina nggak? Itu dia. Dan inilah hal-hal yang terjadi sebelum apa. Tapi bukan ini ya, ini cuma mau lihat saja ya. Bukan ini kita punya tujuan. Yang kita mau lihat ialah ini ya. Coba kita lihat. Apakah ini sedang di negara kita bagaimana? Coba kita lihat. Sekolah di Probolinggo bagaimana? Om Stan, bagaimana sekolah di Probolinggo, Om Stan? Diliburkan. Di Bali juga udah Bob kemarin ada pengumuman diliburkan. Libur. Di Jakarta juga. Bandung bagaimana? Homeschooling jadinya kan? Diliburkan. Pada akhirnya orang-orang homeschooling. Dulu-dulu enggak suruh homeschooling. Pada akhirnya apa? Sekolah. Home church juga jadinya kan? Ujian nasional berbasis komputer ditunda. Libur. UN jalan, sekolah libur. Nah, bisa benar. Belum masuk ya. Dan coba lihat, kira-kira kalau jadwal sekolah sudah kacau begini, bagaimana? Kita belum masuk lagi. Kantor-kantor bisa saja di apa? Udah banyak libur. Coba kalau Apa lihat. yang bisa dikerjakan di rumah sekarang udah libur di rumah semua. Itu dia. Berkantor dari rumah, Bob. Coba kita lihat. Kita lihat lagi ya. Apakah kalau begini, sistem belajar, ujian nasional, sekolah semua, ada dia punya jadwal nggak? Coba kalau kita baca. Ini masih ada tanggalnya ya. Masih ada tanggal sampai belajar di rumah 29 Maret. Ada yang sampai 31 Maret. Wah, kita nggak ini ya. Kita nggak ini. Ada lagi yang bilang akan diliburkan dan belajar di rumah atau akan ditunda sampai waktu yang tidak diketahui. Bagaimana? Ada kepastian nggak akan hari esok? Gara-gara hal ini. Dan mulai ras loh, Bob. Itu dia. Coba lihat. Kalau orang sekolahnya mulai terganggu, pekerjaannya mulai terganggu, pasokan makanannya mulai terganggu, kira-kira orang mulai angkat bicara atau tenang-tenang tidur aja di rumah? Bagaimana? Protes kan? Siapa sih penyebabnya kan? Ini dia. Hari Minggu, yang kena mana? Jakarta sudah? Sudah. Tangerang sudah? Bandung sudah belum? Solo, Jogja, Bali, jangan heran, banyak turis.
Masuk mana ini? Bagaimana, Sondar? Sudah masuk. Apa dampaknya masuk Manado? Ini Kemenkes bilang, Jakarta, Bandung, Jawa Tengah, Bali, Manado. Apa dampaknya di Manado? Manado, sekolah di kota Manado, 2 pekan. Libur. Kenapa? Karena ada 1 orang kena. Tapi menurut terakhir dia bilang katanya negatif. Setelah dicek lagi, ini dicek positif. Setelah itu dicek negatif. Ini kan positif kan kabarnya kan? Tapi kalau dicek lagi katanya negatif. Walaupun itu ibaratnya sudah masuk nominasi kota Manado. Gara-gara 1 orang saja terdampak, terkena, langsung 1 kota libur sekolah. Kira-kira kalau libur sekolah anaknya keluyuran, orang tua komplain nggak? Bisa lihat kekacauan yang akan terjadi. Dan umumkan apa? Keadaan apa? Tanggap darurat bencana bukan karena gempa bumi, bukan karena banjir, tapi karena pandemi apa? COVID-19. Ada derajat yang lebih tinggi dari ini nggak, Itin? Ini sudah paling tinggi. Itu dia. Bisa lihat, nggak usah renungkan hari esok punya kesusahan, tapi bisa lihat nggak apa yang akan terjadi. Bagaimana? Yang kiri kanannya digelapin supaya fokusnya ke sini, itu dia. Apa ini pengalihan fokus nggak, Om Sen? Secara kamera ini pengalihan fokus nggak, Om Sen? Ininya digelapin, lalu fokusnya ke sini aja. Jangan ini subjek. Itu dia dari sudut kamera. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, teman-teman semua, bisa lihat nggak? Apa yang, jangan renungkan kesusahannya, jangan ambil kesusahan esok, tapi kita bisa melihat nggak bahwa memang Tuhan sudah mulai izinkan 1 persatu. Pernah nggak dulu sekolah-sekolah libur nasional, secara hampir nasional? Pernah nggak dulu? Karena bencana alam. Kalau bencana alam di kebakaran hutan Kalimantan, Manado dan Sorong libur nggak? Nggak. Kerusuhan di Papua, Jakarta libur nggak? Nggak. Tapi bisa lihat nggak, secara menyeluruh Indonesia mulai meliburkan diri. Padahal waktu zaman flu burung sekolah libur nggak? Waktu flu burung H5N1 sekolah libur nggak? Nasional. Waktu flu babi H1N1 sekolah libur nggak? Enggak. Apakah kita bisa lihat kita sedang masuk 1 langkah lebih daripada langkah yang pernah terjadi kemarin? Itu dia. Pasar-pasar, toko medis penuh. Coba lihat ini ya. Opa, bagaimana Opa? Menakutkan. Bagaimana Opa? Menakutkan, Bob. Anies pertimbangkan apa Pak Opa? Ini gudang apa? Gudang Lockdown. Jakarta ini jantung daripada negara apa? negara kita lah. Kalau jantungnya di lockdown, Seluruh tubuh lumpuh. apa? Itin tahu lockdown nggak Itin? Enggak, Kak. Lockdown itu ini Itin, coba baca ya. Lockdown sendiri adalah apa? Menghentikan aktivitas keluar dan masuk suatu wilayah. Aha. Bagaimana? Menghentikan aktivitas keluar. Om Gun bagaimana Om Gun? Mau dikunci Om Gun?
Kalau di Cipete dikunci, pegang cangkul aja Bob, banyak di situ. Ubi jala, singkong, tales, pisang. Apakah dulu-dulu pernah nggak terjadi jantung daripada negara di lockdown? Pernah terjadi nggak? Belum pernah. Enggak pernah ya. Artinya apakah kita sedang mau memasuki langkah yang lebih tinggi lagi? Artinya coba kita renungkan ya. Kita kembali lagi. Apakah dulu gempa sudah terjadi? Sering. Earthquake, kelaparan, ya kan? Apakah tahap berikutnya sekolah tutup, berikutnya lagi apa yang belum terjadi? Lockdown. Yang di lockdown kampung-kampung atau pedesaan atau kota-kota? Kota-kota. Bisa lihat nggak arahnya mau kemana? Bisa lihat? Om Alex, kalau mau dibilang siapa yang benar ini? Perkataan siapa Om Alex yang benar? Siapa yang benar? Berdasarkan ini. Rumah tangga pelajaran firman Tuhan benar atau salah Om Alex? Perkataan Nabi. Perkataan Nabi. Perkataan Nabi. Bulan Januari, ingat? Rumah tangga Advent. Mulai dikabarkan. Proclaim, ya kan? Diingatkan lagi. Bulan Maretnya apa? Coronavirus. Mau digenapi kan Tante? Iya, 15 Maret kemarin diumumin semua. Waktu bulan Januari ingat nggak pelajaran apa? Country living ya. Tinggalkan apa? Kota. Tinggalkan kota-kota. Apakah dulu Tante Nuning kalau dulu belajar country living sudah digenapi belum dia punya penggenapannya? Secara jelas. Belum. Sekarang bagaimana Tante? Jelas. Sudah. Pertanyaannya, kalau penggenapan nubuatan sudah mau terjadi, langkah terakhirnya apa? Langkah terakhirnya apa? Tuhan Yesus datang kan? Iya. Second coming. Langkah terakhir daripada ini semua apa? Tuhan Yesus datang kan? Waktu Tuhan Yesus datang, apa yang dicari? Iman. Iman. Artinya, kita mau tanya. Tante Lina. Artinya Tante Lina, kalau dia punya tahapnya naik terus, artinya apanya juga yang sudah naik Tante Lina? Imannya naik terus. Artinya harus tambah naik. Dalam setiap tahap perkembangan yang dulu belum pernah terjadi dan sekarang terjadi, iman dari umat Tuhanlah yang seharusnya sudah apa? Dan bukan seharusnya, inilah yang terjadi. Iman umat Tuhan sudah apa? Sempurna ya. Bertumbuh Tante Dina, setuju nggak? Lebih daripada hari kemarin. Bagaimana? Setuju ya, Bu. Itu dia. Dan apakah dalam setiap every earthly support yang mau di cut off bertahap atau sekaligus sekarang tiba-tiba langsung di cut off semua? Bob. Artinya sebelum semua bertahap di cut off,
secara bertahap sekarang sudah mulai ditinggalkan nggak? Betul, Bob. Itu dia. Kita mau tanya Kak Gei dan Kak Rey. Kalau iman daripada umat Tuhan bertambah, peristiwa yang digenapi bertambah, kira-kira hal-hal yang ditinggalkan masih tetap dipertahankan atau mulai langkah yang lebih lagi untuk meninggalkan Kak Rey? Langkahnya lebih banyak yang meninggalkan yang perlu ditinggalkan. Bagaimana Kak? Lebih banyak meninggalkan yang perlu ditinggalkan dengan belajar. Sorry, Sonder kita dengar putus-putus. Apakah yang lain dengar putus-putus juga atau kita di sini? Kecil. Kecil. Halo Bob. Bobi, Sonder. Halo Kak. Yuk. Sekarang. Ya, jadi langkah kaki kita harus lebih banyak meninggalkan apa yang harus ditinggalkan. Harus tinggalkan apa yang banyak belajar firman tuh. Apa tuh bulasi? Itu dia. Dan berdasarkan kata Yesus, keinginan untuk mau menurut ada. Keinginan untuk mau menurut ada atau tidak? Ada. Tuhan sudah tanamkan di mana? The spirit yang willing, Tuhan sudah tanamkan di mana? Roh untuk melakukan yang baik, Tuhan tanamkan di mana? Bagi manusia. Di Eden kan? 3:15. Itu dia. Janji Tuhan kan? Di 3:15. Tapi kita mau lihat. Tuhan bilang, yang lemah Tuhan sudah ungkapkan. Yang lemah itu namanya apa? Iya kan? Apa yang ada di flesh? Ini kita sudah masuk kita punya perenungan. Wow. Oke. Mari kita lihat apa yang ada di flesh. Sin. Ya. Berdasarkan Roma 7, apa yang ada di flesh? Sin, ya. Dosa. Jangan jawab sin berdasarkan pelajaran hari Sabat apa? Apa yang ada di dalam daging yang lemah? evil. Evil. Di mana evilnya di sini? Oke, sebelum jawab evil, kita mau minta baca. Apakah ada yang bisa baca Roma 7 ayat 18? Jangan ganti dengan kata evil, harus ganti dengan evil. Boleh ada yang baca Roma 7 18? Ganti kata jahat atau evil. Ada yang mau coba baca? Siapa saja yang cepat, langsung baca. Inggris, Indonesia boleh. For I know that in me that is in my flesh dwelleth evil. Oke. Karena aku tahu di dalam saya punya apa? Dalam saya punya flesh apa? Berdiam apa? Evil. Evil, itu dia. Sebab untuk willing ada enggak? Untuk willing ada. Tapi
Karena ada yang lemah sehingga apa? Enggak bisa yang willingnya. Artinya berdasarkan ini, yang menyebabkan lemah apa? Yang menyebabkan lemah apa? Di dalam daging. Apa? Evil. Itu dia. Yang menyebabkan lemah di dalam daging ialah apa? Evil yang di luar atau evil yang di dalam? Kalau dwelleth artinya apa? Evil within. Bisa lihat nggak? Artinya sebenarnya musuh terbesarnya yang melemahkan. Coba ya. Apakah kita mau tanya, siapa yang mau dilemahkan dengan kabar-kabar seperti ini? Siapa mau dilemahkan dengan kabar-kabar seperti ini? Kita tunjukkan ini bukan untuk dilemahkan, tapi siapa yang mau pilih dilemahkan untuk ini? Di Manado masuk, siapa mau dilemahkan? Apakah ini kabar-kabar dari luar kan, Itin? Ya, benar. Itu dia. Ini pengaruh-pengaruh dari luar kan, Itin? Tapi apakah itu yang melemahkan nggak, Itin, berdasarkan definisi ayat? Tidak. Mak Neni, yang melemahkan dari mana, Mak Neni? Karena Manado sudah kena corona, apakah itu yang melemahkan? Bukan, Bob. Apa? Apa yang melemahkan, Mak Neni? Evil di dalam. Evil di dalam, betul. Artinya, Mak Neni, yang perlu untuk dikuatkan, ialah apa, Mak Neni? Iman. Iman. Apalagi? Mana yang perlu dikuatkan? Iman ya, Bob. Problemnya daripada yang lemah di mana, Mak Nini? Masalahnya dari yang lemah, dari luar atau dari dalam? Dalam, Bob. Apa yang dari dalam namanya? Evil. Yang membuat lemah kita apa? Daging. Om Sen, di balik daging ada apa, Om Sen? Big flash yang Sel. Kalau di balik flash, kalau di balik apa? H E L F. Ada apa? Self, Bob. Diri sendiri. Self. Peperangan yang kita nggak boleh lupa. Peperangan yang kita ingat ialah selatan mau serang utara. Berdasarkan sejauh detik hari ini, masih gagal kan, Om Sen? Gagal. Masih gagal. Tapi jangan lupa, masalahnya ada di mana, Om Sen, peperangannya rupanya? Di selatan dalam diri, badan. Melawan otak. Itu dia, Om Sen. Itu dia. Masalah dari yang lemah ialah daripada sel. Artinya, jangan lupa, peperangan yang nggak boleh kita lupakan. Peperangan apa? Tidak boleh dilupakan. Bukan peperangan akan bioweapon, bukan. Peperangan yang tidak boleh dilupakan akan apa? Melawan siapa? Melawan diri. Itu dia. Artinya, coba kita lihat, jangan sampai salah fokus. Kalau kita lihat-lihat seperti itu, apakah daging kita makin dilemahkan atau dikuatkan? Dilemahkan. Opa Yohan, bagaimana Opa? Dengar-dengar begitu, aduh. Daging makin lemah atau makin kuat ini, Opa? Makin kuat untuk lemah. Itu dia ya. Tapi berdasarkan definisi Alkitab, bukan itu yang melemahkan. Yang melemahkan kita punya flesh lah yang melemahkan.
Bagaimana supaya flesh, untuk menolong supaya flesh tidak lemah, apa yang harus dilakukan? Ingat? Watch and pray. Betul, Itin? Ada. Itu dia. Ingatkan pelajaran Daily Bible Study? Untuk menolong daging yang lemah, kita tahu sampai Tuhan Yesus datang, daging NP, natural propensity, akan tetap lemah kan? Tapi Yesus bisa sempurna nggak dalam NP-nya itu? Bisa. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego bisa sempurna nggak? Iya, tuh. Itu dia. Untuk menolong daging yang lemah, kita harus watch and pray. Watch and pray. Mantap. Berjaga dan berdoa. Artinya, untuk perang terhadap daging dengan cara apa juga? Watch and pray. Siapa dari antara kita yang mau watch and pray? Ada yang mau? Saya. Pertanyaannya untuk Itin, bagaimana untuk watch and pray, Itin? Mari kita baca ya, Itin. Ini kan? Oke. Artinya yang perlu kita belanjakan sekarang toko-toko medis atau watch and pray, Itin? Kita belanja watch and pray saja. Apa itu watch and pray? Watch and pray ialah ini. Kita baca ya. Banyak orang mengaku menyembah Allah, padahal mereka bergantung atas apa? Usaha mereka sendiri. Untuk menurut hukumnya. Untuk membuat sebuah tabiat yang benar. Kenapa buat tabiat yang benar selalu gagal, Tante Nuni? Karena mengandalkan diri sendiri. Ah, itu dia. Daging lemah nggak, Tante Nuni? Iya. Tabiatnya lemah nggak kalau bergantung sama daging? Betul. Ah, itu dia. Untuk mendapatkan keselamatannya. Hati mereka bukannya digerakkan oleh perasaan yang mendalam akan apa? Kasih Kristus. The love of Christ. Tetapi mereka apa? Berusaha membentuk tanggung jawab hidup Kristen dalam memperoleh surga. Kata lain berusaha apa di sini? Salvation by work. Ya. Itu dia. Agama yang demikian tiada gunanya. Apabila Kristus berdiam dalam hati, Kristus punya karakter love nggak? Gadis love? Punya. Kalau love berdiam dalam hati, akan awaken apa itu? Kalau ada love, akan bangkit apa juga itu? Sehingga jiwa berpaut padanya. Ya kan? Ini dia punya solusi. Kita belajar dan kita akan dapatkan dia punya solusi. Apa dibilang? Dengan sukacita ketika apa itu? Dalam merenungkan apa? Dalam merenungkan. Tidak boleh putus ini. Tidak boleh putus, ini harus disambung. Ini dia punya solusi. Ini dia punya solusi. Baca Itin, silahkan. Apabila? Iya. Apabila Kristus yang memiliki love berdiam dalam hati, maka jiwa akan dipenuhi kasih-Nya. Dengan hubungan yang mengembirakan dengan Dia. Dia di sini siapa Itin? Dianya siapa? Kristus. Aha. Sehingga jiwa akan berpaut padanya. Oke, berpaut pada siapa Itin? Kristus. Pada diri? Tidak. Pada Kristus.
Bukan. Ini dia. Lanjut lagi, Itin. Dan di dalam merenungkan dia Siapa dilupakan? Siapa dilupakan? diri sendiri, self. Kebalikan flesh. Aha. Yang weak ini diapakan? Dilupakan. Kenapa lupa? Karena sudah dapat yang apa? Sudah dapat. Yang asli. Pegangan yang kuat. Betul. Sudah dapat yang strong, kan? Ya, stronghold. Ya. Kasih akan Kristus akan apa, Itin? Kasih kepada Kristus akan menjadi sumber pancaran perbuatan yang baik. Itu dia. Coba kita lihat. Nggak ada salahnya untuk lihat berita, oke? Nggak ada salahnya. Kita pun lihat untuk lihat dia punya perkembangan. Tapi kita bisa lihat nggak? Kalau kita lihatnya daging lalu, kita lihat berita lalu takut, itu karena apa yang sedang lemah. Tapi karena dia punya daging yang lemah, kan? Tapi kalau renungkan Kristus, kita mau tanya, kalau ikut daily Bible study, pelajaran besok akan pusingkan hari ini nggak? Atau pelajaran hari ini cukup pusingkan hari ini? Bagaimana? Hari ini pusing hari ini, Bob. Hari ini pusing hari ini. Dengan belajar seperti itu, kita belajar untuk khawatir hari esok, atau yang penting hari ini sudah belajar, sudah fokus, sudah sungguh-sungguh, sudah. Nggak perlu ambil evil besok. Bagaimana? Ya. Dan setiap hari selalu lama, atau selalu lemah, atau selalu baru? Selalu baru. Apakah dengan ikut pelajaran setiap hari merenungkan akan firman Tuhan, Tante Nuning, daging yang lemah dilupakan nggak, Tante? Betul, Bobby. Kikis. Langkah penurutan. Contoh Om Gun. Bukan maksud contoh Om Gun. Contohnya kalau sudah di country. Kalau yang penting ikut daily Bible study, kerja hari-hari, secukupnya, makan secukupnya. Kira-kira kabar-kabar yang melemahkan, bisa melemahkan atau dilupakan dia punya kelemahannya? Karena bergantung terus sama yang kuat. Bagaimana? Dilupakan. Itu dia. Apa kita bisa sadar nggak peperangan kita sebenarnya yang ditunjukkan oleh berita ini bahwa siapa sebenarnya? Kita punya apa? Diri kita punya iman. Kita punya daging. Yang membuat kita takut ketika nanti di hadapan pengadilan siapa? Daging kita. Daging kita. Itu dia. Apakah sekarang kita latihan untuk berbicara di pengadilan, latihan model-model penganiayaan, atau kita punya iman? Latih iman kita. Apakah yang melemahkan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, apakah Nebukadnezar? Ini ya, kita mau share tadi malam kita waktu grup. Ini, dan ini 3 temannya. Kita bagi 3 kisah ya. Kita bagi 3 kisah. Kita bagi 3 kisah ya. Ini Daniel, ini Sadrak, Mesak, Abednego. Bisa lihat semua di Zoom? Anda bisa lihat. Bisa, Bob. Oke. Ini Daniel. Ini Sadrak, Hanaya, Misael, Azaria. Ya kan? Kita mau tanya, Tante Lina, Daniel pernah lihat kerajaan semegah Babylon nggak? Tante Lina masih ada? Oke, sudah nggak ada. Mau tanya Mak Yanti, Daniel pernah lihat, Daniel katakanlah ya, Daniel pernah masuk lubang singa nggak, Tante Yanti? Tidak, Bob. Tapi waktu dia masuk lubang singa, dia takut nggak, Mak Yanti? Tidak. Kenapa?
Yang menakutkan lubang singanya atau flashnya Daniel? Flashnya Daniel. Tapi flashnya Daniel sudah takluk nggak di Daniel 1? Daniel takut nggak? Tentu. Waktu flashnya sudah takluk, sudah dikalahkan, sudah diperangi seumur hidup Daniel. Daniel takut nggak masuk lubang singa? Dia berdoa. Tidak, Bob. Itu dia. Waktu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego kira-kira pernah masuk dapur api nggak? Apakah ibunya latihan untuk bakar-bakar di kompor nggak? Tidak. Tapi kenapa mereka bisa berani mati untuk kebenaran? Karena apanya sudah mati, Tante? Karena flashnya sudah ditaklukkannya. Apakah Sadrak, Mesak, Abednego latihan baca berita? Apakah karena baca berita mengenai Babylon sehingga mereka menang? Atau karena flashnya ditaklukkan? Karena flashnya sudah ditaklukkan. Itu dia. Seandainya Sadrak, Mesak, Abednego lihat dapur api, akan dilemahkan nggak? Oke, contoh ya. Seandainya Sadrak, Mesak, Abednego latihannya untuk latihan bagaimana selamat dari dapur api. Pada saat lihat dapur api yang 7 kali lebih parah, takut nggak dia? Dia takut. Takut, betul, Maul. Tapi kalau dia punya flash yang sudah ditaklukkan, belum pernah latihan dapur api, bagaimana, Tante Olsya? Nah, dia berani. Itu dia. Dia berani. Apakah kita bisa lihat, sekalipun kabar-kabar rumors of war itu diperangi, sekalipun rumor of war itu beredar, yang sebenarnya perlu untuk diperangi ialah siapa? Yang seharusnya buat takut kalau masih ada apa? Indulgence. Masih ada ya, self-indulgence. Keinginan daging. Apakah semua yang di Zoom bisa lihat apa yang sebenarnya harus diperangi? Dan kehidupan probation sekarang ialah untuk selesaikan kita punya apa? Untuk bilang stop dan nggak pernah datang lagi. Kepada siapa kita bilang itu? Dengan kuasa Tuhan. Gitu ya. Kalau masih ada self-indulgence, bilang, Tuhan, dengan kuasa Tuhan, Tuhan bilang, sanggup stop, angin aja diam. Masa saya punya keinginan, nggak bisa diam. Dengan pertolongan Tuhan, dengan iman dan bergantung pada yang kuat, nggak akan pernah gagal. Biarlah kita nggak fokus, dan tetap dalam langkah penurutan. Jangan dalam langkah pelanggaran, lalu berharap Tuhan mau tolong. Jangan berharap tinggal di tempat yang bukan Tuhan inginkan, lalu mau berharap lepas, ya kan? Berada dalam langkah penurutan, dan Tuhan akan tolong. Inilah renungan kita. Kalau ada pertanyaan, singkat, silahkan. Kalau tidak ada, kita kembalikan ke saudara. Thank you, Bob. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bob. Terima kasih, Bob. Terima kasih, Bobby. Terima kasih, Bobby.